selamat berjumpa kembali dengan Agung SS Oil Gas Mine Lore Channel ini yang broadcasting dari Jakarta, Indonesia. Adapun episode yang kami hendak sajikan adalah terkait dengan pertanyaan mendasar yang diajukan oleh para pengamat geopolitik dunia, khususnya terkait dengan yang terjadi di kawasan Indo-Pasifik maupun di Indonesia bagian timur adalah kenapa mendadak itu Anthony Blake sebagai State Secretary daripada USA yang diutus Presiden Amerika Joe Biden itu segera menandatangani Fakta Defense dengan Perdana Menteri Papua Nugini yaitu James Mapare pada kurang lebih pada tanggal 22 Mei 2023 setelah itu ikut berada di pertemuan G7. Itu juga Modi, Perdana Menteri India itu juga langsung berangkat juga keduanya ke Papua Nugini pada tanggal 22 Mei hari Senin. Jadi ini kaitannya adalah karena intisarinya Amerika Serikat hendak menyelamatkan jaminan keselamatan dan kelancaran daripada eksplorasi kegiatan pertambangan tembaga dan emasnya daerah wilayah Papua atau Irian Jaya, yaitu berdasarkan IUPK, izin usaha pertambangan khusus di wilayah izin usaha pertambangan khusus yang sekarang sudah memasuki deep zone di daerah Jaya ini, di mana pemegang saham asing FCX itu memegang dan memiliki 49% ya daripada seluruh saham yang dikeluarkan oleh PT Freeport Indonesia. Adapun pemegang saham nasional Indonesia yaitu tadinya bernama PT Inalum, sekarang namanya PT Indonesia Asahan Aluminium Persero, itu secara sah memegang dan memiliki 51.23% mayoritas saham dari seluruh saham yang dikeluarkan oleh PT Freeport. Yang 51.23% itu kepemilikannya terdiri dari 41.23% untuk PT Inalum dan 10% untuk Pemda daerah Papua, di mana saham pemerintah daerah Papua akan dikelola oleh perusahaan khusus PT Indonesia Papua Metal dan Mineral IPPPM sesuai izin usaha pertambangan khusus di wilayah izin usaha pertambangan khusus di Irian Jaya, Papua. Di daerah deep zone dari underground itu Grasberg. Kenapa harus diselamatkan? Karena keadaan ekonomi dari Amerika Serikat sedang krisis. Dia financial problem, sehingga dia apalagi mengalami debt ceiling, yaitu batas limit daripada treasury fund untuk bisa atas nama dari pemerintah Amerika untuk mengizinkan pemerintah Amerika administration-nya untuk melakukan expenditure pengeluaran yang sudah melampaui limit daripada 31.4 triliun US dollar. Itu ibaratnya seperti ATM bahasa gampangnya, dimana kurang lebih kalau ATM kan kalau umpamanya kita punya ATM di bank itu kalau pengeluaran kita bulanan meningkat, kita tentunya minta peningkatan jumlah daripada ceiling atau plafon uang yang bisa kita pakai untuk melakukan pembelanjaan kita, pengeluaran kita. Nah itu juga sama, itu analog dengan itu. Pemerintah Amerika Serikat dalam ini sudah diperingati juga oleh Treasury Department bahwa kalau nggak diselesaikan segera debt ceiling ini bisa terjadi world market collapse gitu. Nah sehingga akhirnya emang dicapainya satu deal. McCarthy dari Partai Republik yang berada di Kongres Amerika itu menyetujui untuk memberikan tambahan pinjaman kepada pemerintah Amerika karena sudah belanja mereka itu sudah belanja daripada administrasi Joe Biden sudah melampaui 31.4 triliun US dollar.
Dan McCarthy itu dalam konferensi pers itu menyatakan bahwa pokok-pokok daripada terkait dengan permohonan administrasi Joe Biden untuk ditingkatkan plafon ceilingnya karena utang pemerintah melampaui 31,4 triliun US dollar itu sudah disepakati. Namun wordingsnya itu akan disusun bersama antara timnya Joe Biden administration dengan pihak Kongres yang diwakili oleh Partai Republik dalam hal ini. Nah itu wordingsnya, language-nya itu kan dianggap bahwa ini kan merupakan kayak bi-party agreement, jadi perjanjian dua belah pihak lah. Dan itu menurut McCarthy itu untuk keuntungan, bukan untuk keuntungan Partai Demokrat maupun Republik, tapi adalah untuk keuntungan daripada rakyat Amerika Serikat. Nah, kurang lebih ini kan lagi pilpres di Amerika Serikat. Nah, tapi intisarinya dia bilang bahwa akan ada pemotongan besar-besaran di dalam pengeluaran yang nanti akan dilakukan oleh siapapun presiden Amerika Serikat yang pegang tampuk pimpinan. Nah, cuman dikecualikan pengeluaran expenditure untuk militer dan veteran. Itu kurang lebih penjelasannya dia. Nah ini juga itu sebenarnya juga lahir stagnasi ekonomi Amerika itu dari pada saat 3 tahun terjadinya pandemi di seluruh dunia kan, pandemi COVID-19. Nah juga diperparah dengan perang Ukraina dan Rusia itu yang terjadi kurang lebih tanggal 24 Februari 2022. Semula emang dari dulu Taiwan dan Republik Rakyat Cina itu saling kompetisi di dalam misalnya membuka jalur diplomat. Nah, sekarang ini dari 17 negara itu di daerah Ocean Pacific ya atau Indo-Pasifik sekarang itu tinggal 6 remaining dari 17 itu yang recognize Taiwan, Taipei, Republic of China ya, yaitu Kiribati, Marshall Island, Nauru, Palau, Solomon Island, dan Tuvalu. Nah, namun demikian Republik Rakyat Cina itu dia berusaha untuk membuy off Taiwan's Republic Partner worldwide, dan dia mengincrease bantuan ya, flow daripada bantuan flow of aid ya kepada Pacific States untuk untuk menumbuhkan influence pengaruh yang lebih besar. Nah ini yang kita lihat di mana kurang lebih itu persaingan yang terjadi. Nah sehingga itu pada tahun 2017-2018, nah itu Trump's administration itu mengannouncekan adanya Free and Open Indo-Pacific, yaitu FOIP strategi, ya yang akan berusaha untuk melakukan pendekatan yang lebih kompetitif lah atas agresifnya Republik Rakyat Cina. Karena Amerika Serikat itu kan kurang lebih dia juga adalah kolaborasi dengan Australia kan, karena kita lihat di sini kan tadinya semula adalah persaingan level di antara Taiwan versus Republik Rakyat Cina. Tetapi karena Republik Rakyat Cina begitu agresif, terutama kan dia sudah menyuntikkan dana 1 triliun tuh, ya untuk di Indo-Pasifik dari Harris Research kami ya. Nah sehingga waktu itu Mike Pompeo, State Secretary dari Amerika Serikat di zamannya Presiden Trump 2018 merespons adanya Belt and Road Initiative dari Republik Rakyat Cina, yang sebenarnya kalau Republik Cina kan sudah mendeklar tahun 2013 bagaimana kita ketahui, dan itu udah start dari 2014. Cuman pada saat itu kan Amerika Serikat nampaknya tidak menjadikan hal tersebut
Indo-Pasifik sebagai prioritas pertama. Nah, cuman sekarang ini untuk itu ya, mengembangkan atau bersaing untuk melakukan penetrasi pasar diplomatik, ya kan. Nah, cuman sekarang ini menjadi first priority. Itu yang kita amati dan kita lihat. Nah, sehingga akhirnya karena national security interest daripada pihak New Zealand dan Australia juga merasa terancam, threat dengan adanya perkembangan agresif daripada Republik Rakyat Cina yang menghendaki atau mempunyai akses ya untuk menempatkan untuk akses atas ini ya PLA People's Liberation Army mereka, itu tentunya pihak Amerika Serikat, New Zealand, Australia itu pada akhirnya mempunyai bersamaan kepentingan untuk melindungi national security interest daripada negara masing-masing. Nah, sehingga kita lihat perkembangannya adalah persaingan di daerah wilayah lautan Indo-Pasifik ini maupun di Indonesia bagian timur itu terjadi persaingan antara Republik Rakyat Cina versus Amerika Serikat, New Zealand dan Australia. Nah, itu yang sekarang kita lihat. Makanya itulah kenapa kok secara mendadak Tony Blinken melakukan tanda tangan tanggal 22 Mei 2023 bersama dengan James Mapare, Perdana Menteri Papua New Guinea ya, setelah mereka berada di Hiroshima. memperingati jatuhnya bom Hiroshima pada tanggal 21 Mei 2023, di mana kurang lebih Joe Biden mengutus Anthony Blinken ini, yaitu State Secretary dari Amerika Serikat, karena Joe Biden berhalangan karena harus menyelesaikan masalah mengenai debt ceiling dengan pihak di Kongres, yaitu yang terutama diwakili kalau McCarthy yang sebagaimana kita sudah kemukakan. Jadi ini sangat menarik di sini ya kan, bahwa memang terlambat, artinya Amerika sebenarnya sudah terlambat ya. Bayangin 2013 diperkenalkan oleh Xi Jinping BRI di 150 negara. Nah, terus kalau sudah masuk di bagian Indo-Pasifik atau Ocean ini, itu mereka sudah melakukan pelaksanaan implementasi daripada BRI tersebut itu tahun 2014. Nah, sehingga dan juga terjadi persaingan perdagangan yang sangat ketat sekarang, baik diplomasi, di level perdagangan maupun juga di level pengamanan, meminta akses base kepada kapal-kapal Navy mereka, yaitu di mana terlihat bahwa Republik Rakyat Cina sedang melakukan pendekatan agar diberikan akses terhadap Navy-nya, yaitu Liberation Army, yaitu Navy daripada Republik Rakyat Cina, untuk mendapatkan akses di Solomon, Vanuatu, dan juga di Fiji. Makanya di sini kita lihat terjadinya persaingan ketat antara Republik Rakyat Cina versus Amerika Serikat. Namun karena letaknya juga berada di dekat benua Australia dan New Zealand, tentunya dirasakan mengganggu national security daripada Australia dan New Zealand, sehingga mengkerucut menjadi persaingan antara di satu sisi Republik Rakyat Cina, di sisi lain versus Amerika Serikat, Australia, dan New Zealand. Nah, sehingga berdasarkan hal itulah kurang lebih intisarinya kenapa Anthony Blinken, State Secretary dari Amerika Serikat, secara mendadak diutus oleh Joe Biden untuk menandatangani US-PNG Defense Pact bersama dengan Perdana Menteri Papua New Guinea James Mapare pada tanggal 22 Mei 2023. Nah, perlu diingat bahwa terkait dengan implementasi daripada Belt and Road Initiative daripada Republik Rakyat Cina ini di daerah Ocean Pacific atau Indo-Pasifik,
itu Republik Rakyat Cina telah menggelontorkan US dollar 1 triliun kurang lebih ya untuk pelaksanaan daripada BRI atau Belt and Road Initiative ini. Hal ini One Belt One Road ini, nah ini kalau Jepang sudah dari tahun 2017 ya, dari research kami itu sudah secara geopolitik sudah memperkenalkan istilah FOIP, yaitu Free Open Indo-Pacific Strategy ya, bagi negara-negara yang mempunyai kebersamaan pemikiran ya, prinsipal ya. Nah ini baru tahun 2017 itu Donald Trump itu mengunjungi Jepang, Menteri Jepang yaitu Abe untuk membicarakan regional dan global affairs, dan di sana baru dibicarakan bahwa Amerika menerima istilah FOIP, Free Indo-Pacific Strategy ini untuk menjadi prioritas daripada Amerika Serikat di Indo-Pasifik untuk komitmen terhadap negara-negara di Indo-Pasifik maupun sekarang yang semula disebut dengan Ocean Pacific, sekarang disebut dengan Indo-Pasifik itu. Dan dia setuju untuk mengannounce adanya prioritas terhadap istilah FOIP atau Free Open Indo-Pacific Strategy. Ini yang kurang lebih strategi yang diadopt oleh Amerika, diterima dari pemikiran pimpinan daripada Jepang yang mempunyai pikiran geopolitik untuk membentuk FOIP tadi, Free Open Indo-Pacific Strategy. Nah, sehingga baru dilakukan prioritas oleh Amerika Serikat. Karena Amerika Serikat kan waktu tahun 2018 itu kita ingat sekali mereka meninggalkan Afghanistan untuk konsentrasi ke belahan dunia Southeast Asia, di mana mereka mengkhawatirkan adanya perkembangan navy militer daripada Republik Rakyat Cina, sehingga mereka berpindah konsentrasinya ke arah East Asia itu, tapi ternyata menjadi belok konsentrasinya ke daerah wilayah perang di Ukraina, yaitu proxy war antara Rusia dengan pihak Ukraina. Sebagai kelanjutan dari progres ini, tahun 2018 Pompeo sebagai State Secretary ya pada itu, waktu tahun 2018 Amerika melakukan respons terhadap One Belt BRI, yaitu Belt Road Initiative daripada Republik Rakyat Cina, yaitu dengan melakukan gelontoran uang sebesar 113 juta US dollar sebagai tanda komitmen Amerika Serikat kepada negara-negara di Ocean Pacific atau Indo-Pasifik. Cuman dia sadar bahwa jumlah 113 juta US dollar itu tidak comparable dengan uang yang telah digelontorkan oleh Republik Rakyat Cina sejumlah 1 triliun US dollar dalam rangka implementasi daripada One Belt One Road Republik Rakyat Cina di negara Ocean Pacific atau Indo-Pasifik, Cina Selatan ya. Nah, tapi ternyata berbelok ke arah penanganan Ukraina, karena Amerika merasa kalau yang di daerah sana itu di Ukraina, dia merasa hegemoni dia untuk bisa menyuplai energy source kepada Eropa Barat maupun Eropa Timur itu tersaingi dengan pihak Rusia, di mana Rusia itu mempunyai secara nyata mempunyai potensial gas alam yang Eropa menggantungkan kepada supply dari
Rusia itu sudah bertahun-tahun. Nah, sehingga akhirnya dibangunlah Nord Stream 1 dan Nord Stream 2 yang sudah kami jelaskan dalam episode-episode kami yang baru lalu. Nah, sehingga sekarang ini kita lihat bahwa karena Amerika Serikat sudah benar-benar krisis dan juga national security daripada Australia dan New Zealand itu merasa bahwa perkembangan Republik Rakyat Cina itu ternyata juga membantu di Laut Pasifik ini untuk sebenarnya targetnya marketnya investasinya itu di fishery, terus natural resource dan juga mineral ya, dan juga dia juga kalau daerah di situ tuh banyak negara-negara yang di Ocean Pacific itu atau di Indo-Pasifik itu yang turismenya itu 40% itu kebanyakan sekarang kontribusinya datang dari Republik Rakyat Cina, di mana Republik Rakyat Cina itu juga membangun semacam joint venture dengan local company turis-turis untuk melayani turis-turis daripada Republik Rakyat Cina. Dan karena itu hal itu baik infrastruktur construction-nya dibantu oleh Republik Rakyat Cina, di lain sisi kan sebenarnya bantuan daripada Republik Rakyat Cina itu gelontoran untuk construction project-nya itu tadinya mereka menganggap bahwa bisa dimaafin atau dikasih pengampunan lah atas pinjaman mereka. Ternyata enggak. Jadi istilahnya dari grant akhirnya malah dijadikan loan itu, dan itu dijadikan jaminan jangka panjang. Nah, sehingga padahal ini kan negara-negara kecil, nah sehingga ada dua sisi sekarang yang dihadapi sesuai dengan pengaduan daripada Perdana Menteri Papua New Guinea kepada Perdana Menteri Modi. Your leaders, victims of global power play, we want you to be an advocate for us and given support by you, the leader of the Global South, and we will rally behind your leadership at Global Forum. Needless to remind all of us, but climate change in most instances is not another issue caused by the developing nations, especially the small island nations and small island communities, but your sisters and brothers of Pacific sitting here have people exposed to sea level rise, salination of the agricultural land, loss of land for the nation's security. These issues face us. We need a big third voice to be active for the small island nations at G20, at G7. We appreciate your presence with us at FIBIC. You are the voice that can offer our issues at the highest as advanced economies discuss on matters relating to economy, commerce, trade, and geopolitics. For us, we want this moment of the FIBIC platform for India to be the strong voice and advocate of the challenges we go through. Climate change was one issue I raised earlier. Second issue, Mr. Prime Minister, the threats of global politics and insecurity. For instance, the issue of Ukraine war with Russia, or Russia war with Ukraine rather. We import the inflation to our own small economies. These nations sitting before you, Mr. Prime Minister, have high cost of fuel and power tariff in their own countries. And we suffer as a result of big nations at play in terms of geopolitics and the power struggles out there. We ask you, using this moment where I am co-chairing, and I speak for my small brother and sister nations of the Pacific, whilst our land may be small and number may be small, our area and space in Pacific is big. The world uses it for trade, commerce, and movement. We are victims of global power play. We want you to be an advocate for us as you sit in those meetings and continue to fight for the rights of small emerging nations and emerging economies. Itu pengaduannya, itu dia merasa dia mewakili 14 negara di Kepulauan Indo-Pasifik,
merupakan victim, korban daripada persaingan struggle di antara negara-negara besar. Nah, di negara besar itu yang dimaksud adalah China dan Republik China berhadapan dengan Amerika Serikat. Nah, tetapi kita lihat sendiri kan bahwa komplainnya itu juga terkait dengan mahalnya harga listrik, ya kan, dan mahalnya harga bensin yang dialami oleh penduduk di Papua New Guinea, termasuk juga di 14 negara kelautan Pasifik tersebut. Nah itu, sehingga at the end of the day mereka tuh berada kepepet di satu sisi butuh Republik Rakyat Cina, tetapi di satu sisi dia juga merasa bahwa mereka merasa terjepit lah. Nah, Indonesia juga begitu, sama, ya kan. Nah, tapi yang intisarinya fokusnya sekarang adalah bahwa kedatangan daripada Anthony Blinken sebagai State Secretary dari USA itu untuk menjamin keselamatan daripada kelancaran daripada kegiatan operasi eksplorasi dan operasi tambang tembaga dan emas di daerah di area penambangan tembaga dan emas di daerah Irian Jaya, Jayapura di bawah deep zone Grass Bear. Nah ini sebenarnya intinya untuk apa? Untuk menyelamatkan, membackup mereka yang keadaan ekonominya sangat krisis. Itu sebenarnya intisarinya. Jadi national security interest mereka yang harus diamankan. Itu kurang lebih begitu. Terima kasih atas kunjungannya, sampai episode berikutnya.